Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Ayu Melasari dalam pembahasan penerimaan mahasiswa baru tahun 2023. Jadi, pada tahun 2023 itu ketika penerimaan mahasiswa baru itu sudah mulai berbeda dari segi namanya, terus skema penerimaannya, bahkan jalur-jalurnya pun juga berbeda. Nah, kalau kamu kepo sama jalurnya itu apa aja, terus kuotanya berapa, simak video ini sampai habis ya, karena aku bakalan bahas tuntas tentang itu semua. Jadi, tahun 2023, Kemdikbudristek Dikti itu sudah mengubah namanya menjadi SNBT dan juga SNBP. Nah, dulunya itu kita udah kenalnya itu namanya kayak SBMPTN, SNMPTN kayak gitu kan ya. Cuman mulai tahun 2023 nih, makanya bagi kalian lulusan tahun 2023 tahun ini, kalian wajib mempersiapkan semuanya dengan baik. Supaya apa? Supaya nanti kalian bisa lolos di salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru tahun 2023. Oke, yang pertama aku di sini bakalan ngejelasin skema-skemanya itu kayak gimana sih gitu kan. Jadi yang pertama nanti akan ada seleksi nasional berdasarkan prestasi. Ini tuh kalau misalnya kita akrab kenalnya dulu itu SNMPTN kali ya. Cuma di sini ada beberapa perbedaan. Jadi di SNBP ini nanti kalian harus melampirkan nilai akademik kalian dan juga kalian melampirkan portofolio akademik kalian kalau misalkan kalian punya kayak gitu untuk menunjang kelolosan kalian. Cuman di SNBP tahun 2023 ini nilainya itu bukan hanya beberapa aja. Jadi hampir semua nilai itu dilihat di jalur ini kayak gitu. Terus yang kedua adalah SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Nah, ini itu ada mencakup beberapa tes gitu ya. Yang pertama itu ada tes potensi skolastik, terus juga ada penalaran matematika. Lalu juga ada literasi nih, literasi itu juga dua ya, ada literasi bahasa Indonesia dan juga literasi bahasa Inggris. Nah, biar kalian makin mudah nih, kalian bisa mulai belajar mengerjakan soal itu karena udah banyak banget kan bimbingan belajar, terus juga buku-buku yang udah tersedia di berbagai e-commerce ataupun bimbingan belajar kayak gitu, supaya kalian nantinya kalau misalkan gak lolos SNBP, kalian bisa ikutan juga nih di SNBT kayak gitu. Terus yang ketiga adalah seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri ini disesuaikan dengan perguruan tinggi masing-masing. Nah, misal kalian memilih kampus A dan juga kampus E, itu nanti pasti bakalan berbeda nih sistem seleksinya kayak gitu. Tapi kebanyakan nantinya juga akan sama sistemnya. Nah, selanjutnya bicara soal kuota. Kuotanya itu berbeda nggak sih Kak dari tahun sebelumnya sama tahun ini? Jadi untuk tahun 2023 SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi itu kuotanya sebesar 25% aja teman-teman. Nah, kalau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes itu kuotanya yang paling banyak dari seluruhnya itu sebesar 45%. Nah, kalau seleksi mandiri oleh perguruan tinggi negeri masing-masing itu seleksinya atau kuotanya sebesar 30%. Nah, jadi yang paling banyak itu adalah seleksi nasional berdasarkan tes. Tapi menurut aku, makin kesini tuh makin banyak saingannya loh. Karena kan di SNBT itu kan yang dinilai itu bukan dari segi berasal dari misal IPA, atau IPS kayak gitu kan. Jadi seluruhnya tuh sama tesnya kayak gitu. Jadi walaupun yang udah lulusan tahun kemarin, itu mereka tuh bisa ikutan juga kan. Itu sih salah satu tantangannya. Sebenarnya semua jalur itu punya tantangan masing-masing. Jadi bagaimana cara kalian itu untuk mengikuti jalur-jalurnya tersebut dengan baik, persiapan yang baik tentunya, supaya kalian bisa lolos di salah satu jalur di penerimaan mahasiswa baru ini. Nah, selanjutnya aku bakalan bahas nih perbedaan ketentuan SNMPTN yang tahun lalu sama SNBP tahun ini ya. Yang pertama adalah untuk SNBP tahun ini minimal 50% nilai ratanya itu dari nilai keseluruhan. Jadi kalau misalkan SNMPTN yang tahun lalu itu kan misal yang diambil cuma beberapa mata pelajaran aja kan. Contohnya kayak misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kayak gitu aja. Cuman kalau yang untuk tahun ini itu keseluruhannya itu dilihat ya. Jadi jangan sampai kalian nilainya ada yang di bawah KKM. Dan kalau misalkan SNBP itu kan cuma siswa-siswi eligible aja yang bisa mendaftar SNBP kayak gitu.
Terus penilaian yang lainnya adalah portofolio yang kalian lampirkan. Jadi aku sarankan ketika kalian mendaftar SNBP tahun 2023 ini, karena ini tuh yang pertama kali ini diganti namanya, terus diganti juga yang mengurusnya gitu kan. Kalau dulu kan LTMPT kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya portofolio, kalian lampirkan saja di dalamnya supaya itu bisa menunjang kelolosan kalian dalam SNBP kayak gitu. Nah, selanjutnya perbedaan ketentuan SBMPTN yang tahun sebelumnya dengan SNBT tahun 2023. Jadi kalau SBMPTN itu kan dulu dibaginya tuh ada dua ya, ada yang soshum, sama satu lagi tuh ada yang saintek. Nah, mulai tahun ini, tahun 2023, namanya berubah menjadi SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, dengan ujiannya atau tesnya yang akan dilakukan itu juga berbeda loh teman-teman. Kalau misalkan untuk SNBT itu akan ada beberapa tes seperti tes potensi skolastik dan juga tes literasi, dan juga ada juga penalaran matematika ya, pengetahuan dan pemahaman umum, lalu juga ada kemampuan memahami bacaan dan menulis, dan yang pastinya ada literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kalau misalkan SNBT itu memang lebih umum sifatnya kayak gitu ya, makanya nanti yang peminatnya itu akan jauh lebih banyak gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Dan buat kalian yang lulus tahun ini dan pengen mengikuti SNBP, SNBT ataupun seleksi jalur mandiri PTN, kalian jangan lupa nih follow Instagramnya penyelenggara resmi dan juga websitenya resmi. Aku bakalan cantumin di deskripsi box di video ini biar kalian gak ketinggalan informasinya. Oke teman-teman, itu aja informasi yang dapat aku sampaikan. Kalau kalian merasa terbantu dengan video aku, jangan lupa support dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Dan kalian juga boleh komen di bawah, aku harus bikin video penjelasan mengenai apa lagi. Sampai bertemu di video aku yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.